Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita mendapati ketika kita mungkin makan ya di salah satu rumah makan, mungkin kita melihat beberapa meja ya tidak jauh dari kita, berkumpullah satu keluarga begitu ya. Berkumpul satu keluarga, makan bersama. Tapi
sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Ya. Tidak ada komunikasi sama sekali. Dari makanan yang belum datang hingga makanan datang, ya. Sementara makan, bahkan sampai selesai makan tidak ada komunikasi sama sekali. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nah, ketika saya juga sering mendapati hal yang demikian, saya pun berpikir bahwa iya memang, bahwa ternyata komunikasi, bahwa kebersamaan, ya, adalah sesuatu yang langka saat-saat ini. Mungkin ada dari kita pagi hari ini mendapati bahwa kondisi keluarga kita, gitu ya, pertemanan kita ada dalam taraf yang seperti ini. Ketika kita berkumpul, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Nggak ada komunikasi, ya. Pokoknya berkumpul, tapi udah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Satu ayat, ya, beberapa ayat mau saya bagikan pada pagi hari ini, terletak dalam Filipi 2 ayat yang pertama. Ya, Filipi 2 ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ketika saya membaca ayat ini dalam terjemahan yang lain, ya, mungkin ini bisa menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Apakah benar bahwa orang Kristen saling menghibur? Ini yang pertama. Menjadi perenungan bagi kita, apakah benar ya sebagai orang Kristen kita ini sudah saling menghibur? Ketika mungkin kita berkumpul, begitu ya, katakanlah dalam komsel, misalnya seperti itu. Ketika ada salah satu teman kita, saudara kita bercerita, ya, dia membuka diri, memberanikan diri untuk bercerita tentang kesedihan yang dia alami, gitu ya, mendapati keluarganya berantakan mungkin, mendapati keuangan yang juga kacau mungkin, ya. Ketika dia bercerita mengenai masalah hidupnya yang membuat dia sangat sedih, apakah kita sudah menjadi orang yang berusaha menghibur? Atau kita cuek aja gitu. Oh ya, itu masalahmu, itu bukan masalahku. Ya. Nah, kemudian apakah kasih saudara cukup besar untuk menolong saya? Kita anak-anak Tuhan, ya, kita tahu bahwa kita hidup oleh karena kasih Tuhan. Ya, bagaimana kita pun juga harus hidup dalam kasih. Ya. Kita membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya, apalagi juga anak-anak Tuhan. Ya. Ketika saya membaca ini, apakah kasih saudara cukup besar untuk menolong? Nah, menjadi juga perenungan kita. Apakah kita, ketika kita mengetahui bahwa ada saudara kita, ya, membutuhkan pertolongan, apakah kita menyediakan pertolongan bagi dia? Pertolongan tidak serta-merta dalam bentuk finansial, ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita juga terbatas secara finansial. Tapi bantuan kita, pertolongan kita itu bisa lebih dari itu. Ketika kita memberikan waktu kita untuk mendengar keluh kesah saudara kita, ya. Dan bahkan kita memberikan waktu kita untuk kita mau mengajak dia berdoa bersama, itu adalah salah satu bentuk pertolongan bagi saudara kita yang membutuhkan. Nah, kemudian, apakah persaudaraan kita di dalam Tuhan dan roh yang sama kita miliki mempunyai arti bagi saudara? Jangan sampai ketika kita berada dalam satu gereja, katakanlah gitu, berada dalam satu komsel, ya, tapi kita mendapati bahwa saudara kita atau mungkin kita merasa bahwa perkumpulan ini tidak ada artinya. Saya merasa tidak bertumbuh, atau mungkin saudara kita merasa tidak bertumbuh, dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa menjadi koreksi bagi kita masing-masing, ya. Dan kemudian, apakah saudara berhati lembut dan menaruh belas kasihan? Nah, kembali lagi, ya, ketika ada saudara kita, ya, dia memberanikan diri untuk bercerita tentang masalah kehidupannya, masalah keluarganya, masalah pekerjaannya, dan lain sebagainya. Ya.
Apakah kita memiliki hati yang lembut dan menaruh belas kasihan? Ya. Atau mungkin kita, ya sudah, itu kepentinganmu, itu urusanmu. Ya, urus sendiri gitu. Jangan libatkan aku, itu bukan urusanku, that's it. Ya, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita udah berada di dalam taraf itu. Kita tidak peduli, ya. Kita merasa bahwa ya itu masalahmu, udah jangan ngelibatin aku gitu. Urus sendiri, itu bukan urusanku. Nah, hati-hati ya. Oleh sebab itu di dalam Filipi 2 ayat yang kedua pun dikatakan demikian. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di ayat berikutnya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan demikian, jika demikian halnya, senangkanlah hati saya dengan saling mengasihi dan hidup rukun, serta bekerja sama dengan satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hidup sekedar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudara sendiri. Puji nama Tuhan. Ini pun ayat yang cukup menegur saya ya ketika saya mempelajari ulang bahwa iya, jangan mementingkan diri sendiri. Ya, betul, memang kita manusia, kita punya masalah kita masing-masing ya. Kita punya masalah kita sendiri dimanapun itu. Tapi ketika ada saudara kita, apalagi saudara seiman ya, dia datang kepada kita mau menceritakan sesuatu tentang masalah kehidupannya. Dia mau berbagi. Dia hanya membutuhkan tempat untuk berbagi. Ya. Tapi kita tetap memikirkan diri kita sendiri. Oh, itu tidak menguntungkan saya. Ceritanya dia itu tidak menguntungkan saya. Ya. Kita masih mementingkan diri sendiri. Ya, kita hidup ya di sini dikatakan jangan hidup sekedar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Seringkali kita inginnya orang melihat kita baik gitu ya. Udah pokoknya aku baik, jangan sampai aku terkontaminasi dengan masalah orang lain begitu. Ya, pokoknya orang harus melihat aku tuh baik. Kita menghindari segala konflik yang ada, kita menghindari saudara kita bercerita karena kita nggak mau terlibat. Nah, dan oleh sebab itu di ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji nama Tuhan. Ya, ternyata ada 3 hal ya. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini ada 3 hal yang mau saya bagikan. Ya, bahwa yang pertama, kita harus belajar support ya. Kita belajar menjadi supporter yang baik. Karena dalam firman Tuhan pun dikatakan kita harus saling tolong-menolong menanggung beban. Ya, ketika ada teman kita mau menceritakan masalahnya datang kepada kita, maka kita juga harus datang sebagai supporter yang baik. Nah, langkah yang kedua adalah kita menegur. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk menjadi pendengar, ya, kita mau jadi pendengar yang baik untuk saudara kita, biarkan dia bercerita. Ketika kita mungkin mendapati, oh ini ada yang keliru, maka kita bisa menegur dia. Dengan catatan, biarkan dia bercerita terlebih dahulu. Ya, baru kita memberikan teguran. Karena firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita juga harus saling memberi teguran. Kalau kita mendapati adanya kesalahan, ya, kita menegur dengan kasih tentu saja. Nah, setelah kita sudah mensupport, kita sudah memberi teguran, maka hal yang ketiga adalah ayo kita ajak dia berdoa bersama-sama. Ya. Seringkali kita selesai sampai menegur gitu ya. Oh, kamu tuh salah gitu ya. Tapi habis itu udah lepas. Kita nggak ada ngajak dia untuk berdoa bersama-sama. Bahkan mungkin kita juga nggak bawa dia dalam doa kita, doa pribadi kita gitu. Jadi ketika kita ingin ya, kita mau belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain juga, maka 3 hal ini bisa menjadi hal dasar bagi kita. Yang pertama, kita harus belajar menjadi supporter yang baik. Yang kedua, kita harus menegur dalam kasih. Dan yang ketiga, kita mau saling mendoakan. Puji nama Tuhan.
Kita mau sama-sama berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Firman-Mu boleh datang dalam kehidupan kami, menegur kami, mengingatkan kami untuk kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Tapi kami juga mau belajar untuk peduli, untuk Tuhan mendahulukan juga kepentingan orang lain, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Beri kami hikmat, beri kami kemampuan yang dari Tuhan, karena kami percaya pertolongan kami pun juga datangnya dari Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai dimanapun kami berada, memberkati kami dalam setiap apapun yang menjadi aktivitas kami dan tanggung jawab kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya